Tadi pas lagi penonton ada 500 orang. Kurungkatin, kupindahin ke sini. Rencana ini tahu-tahu udah gelap nyampe sini. Iya gelap dari tadi ini. Pokoknya nanti ini tadi normal. Tadi udah naik dia di sini. Udah naik naik lagi. Dari sore. Yang mau naik silahkan naik dulu, tetapi kalau seandainya sudah ada Gurunda Juma sama yang bersangkutan yang mau mualaf, kalau saya dikasih turun di bawah, mohon izin, jangan marah, jangan ini ya, karena mungkin ini momen mohon izin sekali. Itu yang mau mualaf itu mana? Udah datang, udah di sini. Tadi udah Bang Liping monitor Bang Liping kan moderator. Nah ini Kak Anissa naik dulu. Satu keluarga ya? Iya. Satu keluarga. Satu keluarga. Berapa orang akunnya ini? Sekitar 5. Akun Anissa ini tolong di follow ya saudara-saudara. Ya, kepada penonton yang 148 mata memandang, bantu follow akun Anissa yang diperbesar ini, yang dimana beliau akan mualaf satu keluarga besar ya. Gini buat teman-teman ya, share live ini 5 orang ke kiri kalian, 5 orang ke kanan kalian. Share live ini, ketik di bawah ketika men-share, mohon bantuan ada yang mualaf. Mohon bantuan ada yang mualaf. Insya Allah mereka akan datang. Ya, buat teman-teman netizen yang berbaik hati, yang budiman, diposting ulang dan di-share ulang, biar kita bisa. Aku sapa dulu ya Kak Anissa. Assalamualaikum, selamat malam Kak Anissa. Ini cowok orangnya. Cowok. Waalaikumsalam. Akunnya. Abang tinggal di mana Bang? Disebut daerah besarnya aja. Saya sebenarnya orang Morowali, tapi sekarang ini posisi di Makassar ini. Di Makassar. Yang satu keluarga ini siapa aja? Terdiri dari siapa aja? Satu keluarga ini saya punya ipar dengan mertua gitu. Masya Allah, Allah Akbar. Udah mohon teman-teman di Pendeta Limonois, mohon sekali lagi saya mohon agar di follow akun Anissa ini. Sekarang udah berapa baru followernya ini? Gimana maksudnya semua? Iya. 120. Mohon di follow. Nah kita akan panggil juga. Udah ditelepon Bang Zumanya Bang Steven? Udah. Beliau lagi di jalan. Nanti sebentar lagi Bang Juma kesini. Ini udah rungkat 4 kali. Karena ya mohon maaf, yang namanya kita mau ada momen kayak begini, oten-oten kan panas. Jadi pada nombak semua tuh. Ya buat teman-teman ya, mohon bantuannya di tap layarnya dikencangin, itu mengundang orang untuk mendatangkan penonton. Nah Bang Steven, stikernya ganti proses mualaf satu keluarga, proses mualaf satu keluarga. Jadi yang bagi melihat nanti akan ini memandang, oh ini belum mualaf, mungkin mereka akan menonton di sini. Ya stikernya stiker di atas, alhamdulillah mualaf satu keluarga ini. Dibuat aja stikernya apa? Proses mualaf atau Bang Juma masih lama? Ini lagi di jalan, ini Bang Juma tadi ngirim foto ke saya. Jadi yang penting kita siapkan dulu roomnya supaya ini dulu stabil dulu. Ya, digedein aja situ Anisanya. Nanti Bang Juma baru kita naik. Digedein Anisanya. Bang Juma. Oke teman-teman, nanti 50K baru kita naikkan Bang Juma. Nanti prosesi sahadatnya baru kita langsungkan setelah komanya kuat. Udah 4 kali rungkat ini. Buat teman-teman mohon bantuannya di follow ya teman-teman ya. Nah sebelum kita sambil menunggu follower, sambil menunggu ini kita bertanya dulu kepada Bang Anissa ini. Abang dari Katolik atau dari Protestan sebelumnya? Minta maaf, ini saya wakili. Saya ini sebenarnya menantu baru. Saya ini Islam. Cuman istri saya itu kakak. Ini kan mereka kan Chinese itu. Mereka Chinese.
Masya Allah. Izin teman-teman, Gurunda Zuma telah datang. Nah, ini ada Gurunda Zuma. Oh, sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam serta taslim pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf teman-teman sekalian sudah menunggu lama. Maklum kita lagi musafir, lagi keliling-keliling kota Bandung ini teman-teman sekalian. Silakan, mungkin ada hal yang untuk disegerakan syahadat atau kita masih menunggu? Assalamualaikum Gurunda. Jadi gini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anissa ini keluarganya mau bersahadat, adik ipar, abang ipar sama istri ya Bang Anissa ya, dari Chinese. Jadi beliau belum bisa open cam karena belum ada followernya. Jadi buat teman-teman mohon bantu Anissa ini di follow buat teman-teman ya, biar Gurunda bisa juga menyelesaikan dengan cepat dan saudara kita mengikrarkan segera ya, karena sesuatu yang baik pastilah dilaksanakan dengan cepat. Nah buat teman-teman di bawah mohon minta kerjasamanya di share ulang kepada saudaranya agar memfollow akun Kak Anissa biar kita bisa melihat, biar saudara kita ini open kamera ya teman-teman ya. Udah berapa Bang Steven? Baiknya abang ini perkenalkan dulu namanya supaya orang nggak manggil Bang Anissa. Bertanya dulu sama Bang Zuma boleh, atau Bang Zuma silakan sama Anissa. Ya silakan aja dulu teman-teman. Saya sembari sedikit ada ini perbaiki YouTube-nya nih. Silakan jawab biar saya dengar. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini Bang senang sekali Bang. Saya ini pengikut dari pertama lewat di Facebook. Iya Masya Allah. Sampai saya ini alhamdulillah saya dapat istri, tapi keluarganya masih ini non Muslim semua. Alhamdulillah berkat yang pernah yang saya dengar ilmu-ilmu yang pernah saya dengar, kasih sedikit demi sedikit mereka terbuka begitu. Iya. Saya juga menantu baru 3 bulan. Oh gitu. Iya. Siap. Jadi alhamdulillah. Di antara ipar saya ini ada yang Kristen, ada yang ateis, ada yang Islam tapi tidak kafir gitu. Jadi saya bingung gitu. Saya lagi ngomong dengan sahabat siapa ini? Saya ini Hamzah dari Morowali. Saya ini Hamzah. Iya. Terus tadi ada kejadian gitu. Kan kemarin saya Islamkan, saya syahadatkan mertua saya gitu. Saya syahadatkan. Iya. Ya, saya syahadatkan lalu tadi siang itu ada pendeta datang tuh marah-marah gitu. Video rumah. Iya, videonya bahkan tadi sempat mau ambil semua barang-barang kayak gini. Akhirnya ada kan bukti videonya ada itu, saya videokan tadi itu. Lalu saya mikir, aduh, kayaknya harusnya ini saya harus syahadatkan ini saya punya ipar dengan mertua ini sama Bang Zuma supaya ada sertifikat begitu, supaya nggak ada yang ganggu-ganggu gitu. Iya, nama keluarga yang mau syahadat siapa aja namanya? Marcel, ibu mertua saya ini dengan stikernya digeser aja host, stikernya host. Marcel Harry dengan ibu mertua saya. Oh ya, nama mertuanya siapa? Lani Bang Zuma, Lani. Oh gitu. Iya, Lani. Mohon teman-teman yang 783 orang di follow ya akun Anissa biar saudara kita mau syahadat bisa buka kamera ya teman-teman ya.
Di sini udah ada gurunda kita Bang Zuma menyempatkan waktu hadir di komal kita ya, karena kita memang memerlukan pendamping tentang pembuatan sertifikat. Nah ini bisa kita dapatkan dari Bang Zuma sendiri bersama rekan-rekan dari Bang Zuma. Jadi buat teman-teman yang di bawah mohon dibantu di follow Anissa, sekitar 840 orang ini biar bisa buka kamera dan kita tahu keadaan ketika kita melakukan syahadat kepada keluarga beliau. Nah buat teman-teman jangan lupa juga di posting ulang biar menambahkan support untuk follower kepada Anissa. Bang Steven, host. Cek. Ya. Digeser Monitor aja itu apa stikernya. Oke. Ya, saudara Steven bisa baca chat saya. Oke, siap Gurunda. Lanjut teman-teman, lanjut. Silakan. Ya, alhamdulillahirabbil alamin ya. Alhamdulillah kita mendapatkan kabar baik. Satu kabar gembira bagi kita terkhususnya umat Islam bahwa ada yang akan kembali ke fitrahnya, kembali kepada agama yang sebenarnya, kembali kepada Tuhan yang Maha Kuasa, bukan Tuhan yang dibuat-buat oleh manusia dan dikarang-karang oleh pikiran manusia. Nah, untuk teman-teman yang di bawah, mohon bantuan di follow Anissanya biar bisa buka kamera, agar bisa kita lakukan pensyahadatan kepada saudara kita. Ada sekitar 3 orang. Insya Allah, buat teman-teman yang di bawah jangan lupa juga diposting ulang biar cepat prosesnya. Dan ini kelar, mohon kerjasamanya agar di follow akun Anissa yang di samping Bang Zuma ya, biar bisa buka kameranya dan di share ulang atau di tap-tap layar ya teman-teman ya. Mudah-mudahan komalnya kuat ya, tidak ada pelombaan dari samping ya teman-teman ya. Buat ini Pendeta Lemon ada yang mau disampaikan? Mohon izin, saya izin masuk dulu sebelum Pendeta Lemon. Mohon izin Gurunda menyampaikan untuk yang mau bersahadat ini terutama mertua sama keponakannya, terus yang kakak sepupu ya, Bang Apple open mic dulu Bang. Ya dari. Ya nanti disampaikan semuanya ke Gurunda ya, karena kami di sini jaringannya agak nge-lag karena pakai seluler. Mohon izin Abang sampaikan yang sebenar-benarnya bahwa yang terjadi tadi beserta yang mau mualaf nanti sampaikan ke Gurunda Zuma. Demikian, terima kasih. Oke, itu Bang Steven digeser aja, itu menutupi apa Bang Zuma, foto profil Bang Zuma, Bang Steven stikernya. Nah, video terkait dengan adanya keberatan dari keluarga mereka atau mungkin dari pihak pendesta yang tidak menerima adanya prosesi syahadat ini ada nggak? Bisa nggak dikirim ke kita? Iya, nanti saya kirim Bang Zuma. Nanti saya kirim di video sama teman-teman. Ya, kirim ke Bang Steven, nanti Bang Steven yang teruskan ke saya. Oh, iya. Ya, saya ulangi kepada teman-teman semua yang 1000 mata memandang ini, bantu follow akun saudara Anissa ya, untuk bisa open cam secepatnya dan diberlangsungkan untuk bersyahadatnya ya, saudara semuanya. Begini Bang Zuma, begini. Siap. Ini kan saya punya ipar kan sebagian itu masih ada yang tidak percaya Tuhan begitu. Artinya mereka butuh wejangan untuk apa sih Tuhan itu, bagaimana sih? Mereka pengen abang yang jelaskan gitu. Kalau saya sih kayaknya belum sempurna begitu. Iya. Iya, nanti dan sebagian juga ini ada juga yang sudah masuk Islam tapi tidak pernah sholat gitu. Saya bingung sih apa sih
bagaimana cara mereka, cuman mereka tahu bahwa Islam itu benar. Nah sedangkan saya punya mertua ini semua saudaranya semua sudah Islam kecuali mertua saya gitu. Jadi butuh penjelasan bagaimana sih Tuhan itu gitu. Supaya mereka, karena ini semua ada 4 orang ini, anaknya 3, satu dengan mertua saya itu semua syahadat. Jika memang penjelasannya kena begitu, karena saya sudah berikan penjelasan yang terbaik bagi saya, cuman mungkin belum sempurna begitu. Oh ya, izin sedikit Bang Zuma. Bang Hamzah sekarang bisa turun dulu sebentar, lalu naik lagi. Sudah bisa on cam itu? Oh bentar, harus turun dulu. Bentar, sebelum turun itu udah nambah sekitar 1.200 orang. Mohon teman-teman yang di bawah di follow akun atas nama Anissa, biar saudara kita ini bisa buka kamera. Dan insya Allah beliau sekeluarga akan bersyahadat malam ini didampingi oleh Bang Zuma ya teman-teman ya. Mohon di follow akun Anissa yang paling kanan, sebelah kanan di sebelah Bang Zuma, agar bisa buka kamera. Nah buat teman-teman yang baru bergabung, insya Allah ini ada proses syahadat dari saudara kita Anissa. Mohon di follow akun beliau biar buka kamera. Nah, buat Anissa tadi silahkan naik lagi Bang Anissa ya. Mudah-mudahan insya Allah udah bisa. Yang di follow akun Anissa saja ya saudara, dan Bang Zuma ya. Kalau Tante Mika nggak usah ya, Tante Mika ini jalannya udah terkenal ya. Masya Allah. Coba dinaikkan lagi Momot yang Anissa tadi, dicari lagi. Bang Anissa boleh diminta permintaan naik lagi ya Bang Anissa ya. Insya Allah mudah-mudahan udah bisa ya. Bang Hamzah, Tante Mika. Bang Hamzah. Saudara Stephen ini memang sudah lama di TikTok, udah lama buka komal gitu. Izin saya jawab Bang Zuma, mungkin sinyalnya susah. Jadi udah lama Bang, udah lama. Cuma ini mengkonter tentang beliau ini sering buka sampai 24 jam juga, sama dengan Pendeta Lemon, Bang Magadir, Kobra Official ini juga. Beliau konsisten buka komal untuk diskusi. Kadang-kadang yang datang Bang Palopo, Pastor Loading, dengan Unirifa juga. Iya. Salam kenal Bunda Zuma, salam kenal Bunda, salam kenal. Iya, salam kenal juga teman-teman sekalian. Assalamualaikum Bunda, salam kenal. Saya Kobra Official dari APPI yang diketuai oleh Bang Estetika kemarin yang ke komal beliau ya Bunda. Siap. Ya. Insyaallah. Ternyata para pejuang semua di sini. Iya. Salam kenal Bunda, saya dari orang Minang Bunda. Iya. Artinya kalau ada yang syahadat, kita butuh ustadz kita untuk membacakan doa. Siap. Ada yang bisa bacakan doa di sini atau kita undang dari API? Boleh. Mungkin dari APPI saja. Mungkin mohon izin untuk teman-teman yang khusus, teman-teman saya bisa rolling dulu ke Anana, mungkin bisa gantian sama Bang Jena, mungkin Bunda Sus nanti gantian untuk Ustad. Mohon izin kiranya nanti lukir semua akan kebagian insya Allah. Saya kebagian semua karena rasa cintanya, rasa kangennya ke Bang Juma itu saya juga pasti ngerti lah ya. Tetapi gantian dulu. Gantian dulu ya. Nanti dapat jatah nanti untuk komal. Sebelumnya assalamualaikum Bunda Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Suster, biasa penginjilan mingguan. Oh iya. Bersama Tante Mika untuk pembacaan doa ya Tante. Iya. Saya dari Batam Bang Juma.
Buat Kak Anissa coba diundang dulu. Udah bisa dibuka kameranya belum itu? Iya. Ya udah saya turun dulu. Belum bisa dibuka ini kan? Belum ya? Yes. Baru di sana abang ada HP nggak? Ada HP satu lagi nggak? Ku kirimkan akunku aja. Siapa minum dulu? Tunggu ya. TikToknya. Atau buat teman-teman yang 1.600 orang, mohon di follow akunnya Anissa ya. Udah berapa ya teman-teman, bisa dicek nggak followernya berapa akun Kak Anissa itu? Di follow ya biar bisa 1.000, biar bisa kita bukakan kamera buat Kak Anissa ini biar bisa nampak wajah ketika proses syahadat ya teman-teman ya. Mohon izin buat teman-temannya yang di bawah 1.700 orang agar memfollow akun yang atas nama Kak Anissa itu. Sebentar saya cek followernya ya biar kita bisa proseskan syahadat oleh Bang Zuma langsung. Baru 600-an baru. 1.700 orang. Mohon bantuan ya teman-teman yang di bawah memfollow akun atas nama Anissa. Karena sedikit lagi udah menyampai 1.000. Lalu seandainya tidak bisa juga mungkin saya akan kirimkan akun saya. Udah bisa itu tapi turun dulu belum kayaknya Bang. Baru sekitar 607. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tante saya Mumut di sini jadi saya undang beliau ini nggak bisa. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat silakan. Salam kenal dari Jawa Timur, dari Madura Bang Zuma. Iya, salam kenal juga. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenal, saya Magadir. Saya ini pengawal pribadinya Bang Dalbo, khusus menangani para penghujat dengan keahlian saya sebagai pakar kampretologi. Terima kasih. Wah, mantap sekali. Wah, Masya Allah. Masya Allah. Ya buat teman-teman, Assalamualaikum Ustaz Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan para guru semua, di sini ada guru kami. Assalamualaikum juga semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Alif selaku ketua kami, Masya Allah, panjang umur, sehat selalu Dinda. Amin 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 ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Apa kabar, salam sehat. Pak Alif, semuanya saudara Bunda di atas. Siap Bunda Vera, mantap. Waalaikumsalam Bunda Vera. Moderator tolong besarkan dua-duanya ya. Masalahnya saya nge-lag sinyalnya agak gangguan. Bang Kobra ini, Bang Kobra pokoknya monitor terus Bang. Jangan tinggalkan HP-nya. Ustadz Alif, ini ada saudara kita dari Anissa, Hamzah namanya, pemilik akun Anissa, insya Allah akan bersyahadat sekitar 4 orang dari keluarga beliau. Nah, beliau mungkin butuh wejangan dari Ustadz Alif untuk kepada Bang Hamzah dan keluarganya. Ada yang Abang Ustadz Alif mau sampaikan, silakan Ustadz. Oh, Masya Allah, terharu. Ini yang atas nama Hamzahnya ini sudah muslim ya? Udah, jadi mendapatkan istri dari keluarga non muslim dan insya Allah keluarga istri beliau akan syahadat sekarang dengan kita. Nah Bang Hamzah. Ya bang. Ya di sini udah ada Ustadz Alif, silakan mau menyampaikan sesuatu kepada Ustadz Alif, silakan Bang Hamzah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, saya ini mau islamkan saya punya mertua dengan ipar saya gitu. Secara ada sertifikat. Karena yang saya takutkan terjadi seperti tadi tuh. Yang saya takutkan sering didatangi
datangi sama teman-teman Chinese mereka gitu. Iya, non muslim banyak itu yang sering datang, yang ajak-ajak tadi mertua saya, karena kemarin sudah saya islamkan. Saya sudah islamkan, tapi kayaknya nggak serasa maunya. Saya rasa mau islamkan di sini biar ada sertifikat begitu. Dan saya punya ipar juga ini masih butuh wejangan begitu. Ada yang tidak jelas, terombang-ambing Tuhan itu seperti apa sih bagi dia. Tadi dia katakan agama itu sama semua, mending nggak ada agama. Beliau mendengar nggak sekarang ini? Iya, dia mendengar ini sekarang. Oke. Sekarang saya semua ada di dekatnya ini dengan mertua saya ini yang lagi sakit ini, kasihan. Oke. Tadi terkait dengan video adanya pastor atau pendeta itu kayaknya datang. Itu kayaknya bukan pastor, cuman mungkin bagian dari pengurus itu, karena tadi dari gerak-geriknya aja dia keras sekali begitu. Kerasnya? Iya, keras, percaya Tuhan itu cuma Yesus, jalan kebenaran cuma Yesus, pokoknya. Oh gitu, dia mendoktrin. Siap. Dinda Alip, saya masuk sebentar terkait dengan konsep Tuhan ini atau gimana deh? Masuk Brunda. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta taslim tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara mengenai konsep Tuhan atau dalam Islam tauhid, pencipta langit dan bumi itu bukan makhluk sehingga harus nampak, terlihat oleh mata manusia yang punya keterbatasan. Lalu bagaimana cara manusia menyadari bahwa Tuhan itu ada? Al-Quranul Karim menjelaskan surah Fussilat ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqa wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqa. Awalam yakfir bi rabbika annahu ala kulli shay'in syahid. Pencipta langit dan bumi tidak memperlihatkan wujudnya. Pencipta langit dan bumi memperlihatkan kepada manusia yang punya akal tanda-tanda kebesarannya di segenap penjuru. Jadi orang yang memiliki akal melihat alam semesta ini akan menyadari bahwa Tuhan itu ada, menyadari pencipta itu ada. Sanurihim ayatina fil afaqa wa fi anfusihim. Jadi selain daripada pencipta langit dan bumi yang memberikan tanda-tanda kebesarannya, keberadaannya pada setiap penjuru, pencipta langit dan bumi juga memberikan tanda-tanda keberadaannya pada diri kita sebagai makhluk. Sehingga orang yang menggunakan akal tahu bahwa di balik kelemahan kita sebagai manusia ada hakikat yang maha kuat yang disebut Tuhan. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, pencipta langit dan bumi itu mengetahui apa yang dibisikkan oleh manusia dalam hatinya. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan pencipta langit dan bumi itu sangat dekat
dengan manusia. Bahkan pencipta langit dan bumi lebih dekat daripada manusia kepada urat lehernya. Contoh misalnya, kita sejak lahir kita sudah memiliki kulit di bagian belakang, pundak dan seterusnya. Tapi seumur hidup kita tidak pernah melihatnya. Padahal itu adalah kita katanya. Itu adalah kita, itu milik kita dan seterusnya. Tapi kita nggak pernah melihatnya. Kita punya jantung, tapi kita tidak pernah mengetahui seperti apa jantung itu. Kita punya otak, tapi kita tidak pernah meraba seperti apa otak itu. Kita hanya menggunakan, kita hanya memakai dan seterusnya. Itulah bukti bahwa yang mengurus jasad kita ini adalah hakikat yang lebih dekat kepada diri kita, kepada jantung kita, kepada seluruh yang ada pada organ tubuh kita daripada kita itu sendiri. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, keberadaan kita sebagai manusia di dalam Al-Quranul Karim, khususnya umat Islam ini, diterangkan innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahman bil ghaib. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya diberi tugas untuk memberi peringatan kepada manusia yang mengikuti peringatan, yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih walaupun mereka tidak melihatnya. Bil gaib. Jadi orang yang beriman adalah orang yang takut kepada pencipta langit dan bumi meskipun mereka tak melihat pencipta langit dan bumi itu. Babashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Dan tugas Nabi Muhammad adalah memberi kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia dari Sang yang Maha Melihat, Sang yang Maha Perkasa, Sang yang Maha Bijaksana, yaitu pencipta langit dan bumi. Kemudian yang terakhir adalah innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Ini Al-Quran menarasikan seperti itu. Sama ketika kita melihat di dalam kitabnya saudara kita Kristen, 1 Timotius 6 nomor 16, di situ jelas dikatakan dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian. Athanasias. Athanasias dalam bahasa Yunani artinya tidak tersentuh oleh kematian, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia, baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Jadi yang dimaksud di sini adalah esensi di luar makhluk. Jadi kalau esensi makhluk itu tersentuh kematian, kemudian dia dapat dilihat oleh manusia, bisa dilihat oleh manusia, bisa diraba oleh manusia, bahkan bisa dibun-bun oleh manusia. Sementara pencipta langit dan bumi ini diceritakan kemudian di dalam Al-Quranul Karim sama seperti yang diceritakan tadi, dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, tak ada manusia pun yang pernah melihat dia dan memang manusia tak mampu, tak bisa melihatnya. Kepadanya kuasa yang kekal. Amin. Itu sama cerminan yang ada di dalam Al-Quran yang saya bacakan tadi, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Jadi sesungguhnya orang yang takut kepada Tuhannya, meskipun mereka tidak melihat Tuhan mereka tersebut, mereka mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya dan pahala yang besar. Jadi Tuhan itu memang enggak dilihat. Kalau ada orang mencari Tuhan itu namanya orang-orang aneh. Karena Tuhan itu bukan makhluk.
kalau kita mencari Tuhan, mana Tuhan itu ya? Berarti kita menginginkan melihat sesuatu yang sifatnya makhluk, mencari sesuatu yang punya kelemahan. Segala sesuatu yang bisa terlihat itu pasti punya kelemahan. Nah, karena pencipta langit dan bumi itu tidak punya kelemahan, maka hakikat yang lemah ini tak mampu kemudian melihatnya. Nah, ini teman-teman sekalian yang perlu dipahami. Jadi umat Islam itu menyadari bahwa Tuhan itu maha melihat, Tuhan itu maha mendengar, Tuhan itu maha mengetahui. Jadi ketika Tuhan maha melihat, Tuhan itu maha mendengar, Tuhan itu maha mengetahui, lalu buat apa kemudian dia turun menjadi bayi? Itu tidak disifati oleh Tuhan. Sifat Tuhan itu memberikan akal. Apa tujuan akal ini diberi? Untuk kemudian manusia bisa sampai kepada pencipta langit dan bumi. Kalau seekor kambing saja, seekor kucing, seekor sapi saja tidak menduakan yang menciptakannya, padahal mereka tidak punya akal, lalu bagaimana mungkin kita yang punya akal ini ingin menduakan Tuhan pencipta kita dengan menyembah makhluk? Kalau itu terjadi pada diri kita, maka Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Kita ini seburuk-buruknya makhluk. Kalau itu terjadi terhadap kita, padahal akal sudah diciptakan oleh Allah untuk kita, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun, maka kita termasuk pasukan-pasukan iblis yang membantu iblis untuk mendurhakai Tuhan pencipta langit dan bumi. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Ya, jadi kita sebagai seorang yang menggunakan akal sehat, pencipta langit dan bumi itu tidak akan mungkin bisa nampak oleh mata. Makanya disebut iman. Iman itu percaya, yakin sepenuh hati tanpa melihat, tapi meyakini. Itulah yang disebut iman. Kalau percaya ya melihat. Misalnya ini botol, saya percaya ini botol. Kenapa Anda percaya? Karena saya melihat ini botol. Saya yakin ini botol. Kenapa Anda yakin? Karena saya lihat ada, nampak oleh mata. Saya beriman ini botol. Nggak nyambung. Jadi iman itu adalah percaya dengan sepenuh hati hakikat yang maha besar, meskipun tak nampak oleh mata kita, namun hati, pikiran, dan seluruh unsur yang ada pada diri kita menghantarkan kita melihat dengan nyata. Tuhan itu ada. Tak ada yang mengatakan Tuhan itu tidak ada hanya karena matanya terdapat kemudian kelemahan untuk melihat pencipta langit dan bumi. Al-Quranul Karim menjelaskan seperti ayat yang saya bahasakan tadi, yang saya bacakan ayatnya, innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Jadi Nabi Muhammad termasuk kita umatnya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian mengabarkan tentang pencipta langit dan bumi dengan memberi peringatan kepada seluruh manusia yang mengikuti peringatan yang datang kepada Nabi Muhammad SAW, dan yang takut kepada pencipta langit dan bumi meskipun kita tak melihat seperti layaknya kita melihat benda. 2 Samuel 7:22, pencipta langit dan bumi maha tinggi, maha adil, ternyata tidak serupa dengan apapun. Nah, kalau tidak serupa dengan apapun, berarti kita nggak bisa melihatnya. Misalnya kita serupakan dengan ayam, berarti kita bisa melihat ayam. Nggak bisa, tidak bisa diserupakan. Andaikan Tuhan itu bisa dilihat, maka kita bisa menyerupakannya. Oh, dia seperti ini. Oh, dia seperti ini. Tapi karena Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk, maka pada hakikatnya manusia kemudian di alam semesta ini tak mampu melihat daripada wujud Tuhan. Kalau ada kemudian wujud yang bisa dilihat, lalu dikatakan itu Tuhan, periksa orang itu, pasti otaknya rusak. Saya kira begitu sebagai pembuka, sahabat-sahabat sekalian. Mana tahu sudah bisa syahadat. Waktu dan tempat dipersilakan. Dinda Alif mungkin ada informasi. Masya Allah, syukran sahabat Kikocat. Barakallahu fiik, sehat selalu, panjang umur. Tetaplah kemudian mendukung apologet Islam Indonesia. Amin. Barakallahu fiik. Silakan Dinda.
Ya, Guru Nda, terima kasih. Masya Allah luar biasa wejangan dari guru kami, dari guru kita semua. Berikutnya ya, sambil kita nunggu saudara kita itu bisa on cam ya atau open cam, hal-hal ketika menjadi seorang mukmin, seorang mu'alaf atau satu keluarga kan gitu, yang memang yang tidak dimiliki oleh keyakinan lain. Karena Al-Quran yang menyebutkan di dalam Al-Quran. Contoh di dalam surah At-Tur ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim, Walladzina amanu wattaba'athum duriyatahum, dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Nah, di situ dikatakan apa? Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amalan mereka tiap-tiap mereka terkait dengan apa yang dikerjakannya. Di sini menjelaskan tentang bagaimana orang beriman, orang tua yang beriman dan juga anak keluarga yang beriman, mereka bersama-sama berkumpul tanpa dikurangi haknya, bersama berkumpul kembali di dalam jannah, di surga. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh keyakinan manapun sejauh yang kami ketahui selama berdiskusi. Karena di dalam keyakinan yang lain sering dikatakan hidup di surga itu sudah masing-masing, atau dikatakan bagaikan roh kan gitu ya. Nah, berikutnya saudaraku, seperti biasa sebelum dipimpin mengikrarkan 2 kalimat syahadat oleh guru kami, tadi juga aku kayaknya japri host, izin host mau nanti monitor di WA-nya bahwa terkait yang mau bersyahadat ini sebisa mungkin kita mengantongi data beliau, mereka yang mau bersyahadat, untuk memastikan kita bahwa mereka itu saat ini adalah non-muslim gitu ya. Siap Anda, siap. Oke, siap. Itu aja sih dulu kalau dari saya. Iya. Sudah bisa on cam mungkin? Oke, sebelum izin Ustaz Alif, Bang Zuma, buat teman-teman yang 2400, mohon di follow, kekurangan follower sekitar 100 orang lagi biar Anissa bisa open cam. Nah, kalau udah bisa 1000 kita turunkan, kalau tidak bisa juga open cam kita cari cara lain. Mungkin insya Allah saya bisa memberikan akun saya yang satu lagi ya, biar bisa buka kamera Anissanya. Buat teman-teman butuh sekitar 100 orang lagi, mohon bantuan di follow Anissa yang sebelah Bang Zuma. 60 orang lagi, 60 orang lagi biar bisa open kamera dan proses adat bisa kita laksanakan. 20 orang lagi Tante. Oh, 20 orang lagi, Masya Allah. Ya. 20 orang. Buat teman-teman yang di bawah yang baru bergabung, mohon bantuan untuk memfollow akun bisa Anissa. ini udah bisa on cam, udah 1000 lebih. Udah 1000 lebih. Coba turun dulu Bang Hamzah. Atau turun dulu Bang Hamzah. Oke. Oh, silakan Momot dinaikkan lagi tadi Bang Hamzahnya, dicari ke bawah. Takutnya nanti di kerumunan bawah nggak jumpa. Silakan Momotnya, mohon bantuannya dicari Anissa. Mohon diundang Momotnya. Ada nggak undangan di sana? Udah terbuka nggak kameranya di sana Momot? Ya ada rekor. Ada tulisan rekor. Udah bisa Bang Anissa, Bang Hamzah? Ini belum bisa sih. Kalau Belum pakai bisa. akun Apple Bang yang tadi Bang, yang punya Abang gimana tuh Bang? Bang Hamzah. Pakai akun Apple. Itu Akun Apple dibuka di HP istrinya Abang bisa Bang? nggak bisa ya? Tunggu. Ya, dibuka Di HP istrinya Abang. Kalau yang akun Apple kan di HP jadul tadi katanya. Mana ya? Oh, ini kan mengundang belum ada ya, lambang kameranya itu masih kabur ya? Cuman suaranya nih Bang nggak terlalu bagus ini HP saya yang satu ini. Nggak kedengaran. Kalau HP ini gimana? pakai soundcard Bang, pakai soundcard kan Abang ada soundcard. Maksudnya akun yang tadi, akun yang Apple itu dibuka di HP ini, di HP istrinya Abang itu bisa kan? Hah? Tunggu.
Oke teman-teman sekalian, sembari kita menunggu proses ini berlangsung, dapat kami informasikan kepada seluruh umat Islam yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di wilayah Solo dan sekitarnya, bahwasanya di tahun 2021 jumlah umat Islam yang ada di sana itu menghampiri 80% sesuai dengan data yang ada di Dukcapil. Sementara agama Kristen Katolik ada di angka 13% dan juga agama Buddha itu diperkirakan ada di angka, informasi yang kami terima itu sekitar 1.200 jiwa, atau berapa persen itu hitungannya teman-teman sekalian. Jadi angka ini sangat-sangat signifikan. Islam menghampiri angka 80%. Kemudian di tengah-tengah umat mayoritas ini itu telah dibangun sesuai dengan informasi yang disampaikan kepada kita. Ada wisata religi Kristen yang dibangun di tengah-tengah umat Islam. Mereka menamai proyek tersebut Holy Land Experience. Di situ ada berbagai macam kemudian fasilitas yang akan dibangun oleh internal dari pihak Kristen. Menurut informasi dari tim yang ada, mereka telah membebaskan kurang lebih 40 hektar. Itu diinformasikan di tengah-tengah penduduk Islam. Mereka akan membuat wisata, di dalamnya itu include dengan sekolah tinggi teologi. Lagi-lagi mungkin nanti ada lagi Islamologi di dalamnya kan ya, yang menghina Allah, menghina agama Islam. Kemudian didirikan juga ada beberapa gereja, konon informasinya, panti asuhan, di dalam juga ada properti, ada klinik kesehatan, lapangan olahraga dan seterusnya. Pada intinya mereka ingin membuat kota satelit seperti kemudian negara Israfil atau Isra apa yang disebutkan bagus ya, Israqil, itu yang sedang mendirikan wilayah di tengah pemukiman umat Islam. Itu tepatnya di Solo, informasinya di Solo. Apakah ini ancaman? Itu sudah pasti. Apakah kemudian kita takut menghadapi pertarungan akidah? Tidak mungkin kita takut. Tidak mungkin kita takut. Toh dari sejak penjajahan terjadi di Nusantara ini, misionaris sudah menggalakkan misi-misinya. Tapi alhamdulillah mereka tetap saja minoritas. Cuman yang menjadi kekhawatiran kita di sini adalah ketika anak-anak kita ini terpengaruh pendangkalan akidah, pengikisan pemahaman terhadap Islam, upaya menjauhkan generasi Islam dari Quran. Ini yang kita khawatirkan. Ketika kemudian hal-hal yang menyenangkan, yang bersifat duniawi mendatangi mereka, merangkul mereka, bisa jadi mereka jauh dari Islam. Contoh, bagaimana mereka jauh dari ibadah sholat,
hanya karena pengaruh HP. Mereka lebih memilih main HP berjam-jam, tiba waktu salat sulit bagi kita untuk mengingatkan untuk beribadah. Karena itu ini menjadi perhatian khusus dari pergerakan apologet Islam Indonesia bersama dengan beberapa kemudian organisasi-organisasi Islam, yayasan-yayasan Islam, untuk bagaimana bisa mencari solusi yang terbaik agar pendangkalan akidah ya yang terjadi bukan hanya di Solo tapi di beberapa tempat ini bisa kita minimalisir. Ini menakutkan bagi generasi Islam. Dalam arti kata ya kita harus melakukan upaya-upaya untuk membentengi akidah anak-anak kita. Karena sudah terbongkar juga misi-misi mereka, bagaimana mereka ternyata ada yang membiayai untuk menjadi penghujat, untuk mengucilkan umat Islam, menista umat Islam. Ternyata ada yang membiayai, ada yang penyokongnya, dan sekarang lagi panas-panasnya. Bahkan yang menyebutkan itu, yang membongkar semua misi mereka itu ternyata dari pihak mereka sendiri. Rudy Yohannes itu sudah buka-bukaan, lagi panas-panasnya membuka aib. Ternyata memang mereka punya misi. Bukan main-main, mereka memang punya misi terhadap Islam di Nusantara ini. Apakah kita harus tinggal diam? Apakah kita harus jadi penonton? Membiarkan kemudian misi-misi mereka itu mereka galakkan dengan cara-cara terselubung dan seterusnya? Tentu tidak. Kalau Anda masih merasa nyaman dengan keadaan ini, ya patut dipertanyakan imannya. Untuk itu saya ingin bertanya kepada sahabat-sahabat yang ada di bawah, apakah perlu kemudian dipandang penting kemudian apologet Islam Indonesia hadir di sana, Bang Suma datang ke Solo untuk bagaimana mengambil langkah-langkah minimal menyadarkan masyarakat Islam agar supaya jangan terpengaruh ketika nanti diajak untuk bekerja di situ, dimasukkan di sana sebagai misalnya sebagai pegawai-pegawai rendahan di sana, lalu diiming-imingi dan seterusnya, ujung-ujungnya merujuk kepada pencucian otak, keyakinan, iman, lalu mereka dimurtadkan. Apakah sahabat-sahabat merasa penting kami turun ke sana? Karena kami butuh dukungan umat Islam. Kami nggak mungkin datang sana dengan sendiri. Kami butuh kekuatan umat Islam. Kami akan datang di titik lokasi. Lokasi yang saya maksud adalah lokasi umat Islam, di mana mereka berdekatan dengan lokasi tersebut untuk memberikan wejangan, memberikan petuah-petuah kepada mereka, memberikan masukan-masukan kepada mereka agar berhati-hati. Agar berhati-hati. Islam di Solo menurut statistik yang ada, data yang ada kemudian di tahun 2021 itu menghampiri 80%. Artinya bahwa ini wilayah mayoritas Islam akan dibangun tempat wisata religius yang bukan untuk Islam. Mereka cuma sekian persen, mau bikin lahan seluas itu untuk apa? Untuk apa? Kalau mereka mayoritas di sana kemudian mereka ingin buat di tengah-tengah mereka, silakan. Ini mereka jumlahnya cuma berapa persennya? Cuma 13% kurang lebih. Di tengah-tengah mayoritas 80%. Ingin kemudian membuat wisata religius. Sasarannya siapa? Sasarannya siapa kira-kira? Muslim. Kira-kira sasarannya siapa? Muslim. Sedangkan di rumah-rumah ibadah mereka, rumah-rumah ibadah saja mereka, kita lihat sepi. Rumah ibadah mereka sepi. Hari Minggu sepi. Berarti sasaran yang mereka ingin capai adalah umat mayoritas. Apakah kita tinggal diam? Kita wajib bertindak, Bunda. Kita saudara kita akan pendangkal akidah. Betul. Ada misi terselubung pasti. Iya, jadi kalau teman-teman sekalian menginginkan kita
hadir di Solo, silakan menghubungi tim kita. Kita upayakan kemudian bisa hadir di sana, minimal memberikan edukasi kepada masyarakat Islam agar berhati-hati. Musuh tidak kita hindari, musuh juga kita tidak cari. Tetapi sebagai umat Islam yang punya hak di Nusantara ini, juga kita punya hak untuk memperingati sesama umat Islam agar berhati-hati. Itu nggak salah, itu nggak keliru. Karena selama ini kita tahu bagaimana cara-cara mereka kemudian melancarkan aksi-aksi pemurtadan. Apalagi ini sudah terbuka, sudah terbongkar sindikat mereka melalui Rudy Yohannes, sudah membuka, tidak main-main. Benar-benar luar biasa. Rudy Yohannes ini kita patut juga berterima kasih kepada dia, karena dia sudah membongkar sindikat penistaan terhadap Islam yang dilakukan Taipuddin Abraha dengan Edis, dengan Kiamat, dan semua timnya mereka. Ternyata ada penggalan dana di belakangnya, ternyata memang ada asrama yang disiapkan, ternyata ada iming-iming materi untuk mereka, dan 2 orang ini tidak lolos ke sana karena mungkin karena mereka sakit LGBT atau HIV sampai dia tidak tembus ke Amerika, sehingga dia hanya bisa sembunyi dari lorong tikus ke lorong tikus yang satu. Ini bahaya untuk dibiarkan, bahaya untuk dibiarkan ini. Artinya bahwa memang ada rencana mereka untuk merusak negara kita ini. Sama seperti yang saya sampaikan ketika kemarin ada tablik akbar ya bersama dengan para sahabat-sahabat di Persis BMC dan juga API Jawa Barat. Saya umumkan bahwa adanya bocoran dokumen rahasia dari mereka yang kemudian terbaca di tahun 1088 di media Christian International Toronto, Kanada. Itu program-program mereka untuk Indonesia, khususnya untuk Islam Indonesia. Kalau Anda baca, ngeri sekali, mengerikan sekali, sangat-sangat mengerikan. Nanti saya akan kirim ke Dinda Ustaz Salif ya bocoran dokumen rahasia Persatuan Dewan GR seluruh Indonesia, bagaimana mereka punya program-program yang ada di negara ini untuk bisa kemudian mereka 50 tahun setelah keputusan Dewan GR Indonesia itu, supaya mereka ini bisa mencapai angka 50%, 50-50 dengan umat Islam. Jadi kalau tahun 88 atau tahun 79 dengan target 50 tahun, ini sisa berapa tahun lagi? Nah, kemungkinan mereka tidak bisa mencapai kuantitas 50% dari angka Islam di Indonesia ini, tapi minimal sendi-sendi yang mereka cita-citakan, diantaranya adalah terkait dengan angka kelahiran. Saya sudah jelaskan kemarin di pertemuan kemarin itu. Kemudian dari bidang ekonomi mereka menguasai, kemudian dari segi pendidikan mereka kuasai, dari segi politik mereka kuasai, dan banyak hal lagi di bidang-bidang yang sangat-sangat sensitif di Nusantara ini. Di bidang informasi mereka kuasai, kemudian di bidang pembangunan, perbaikan dan pengembangan, lalu kemudian dari bidang hukum dan undang-undang mereka juga kuasai. Masalah keputusan internal dalam pemerintahan juga mereka punya cita-cita untuk menguasai. Bahkan banyak hal yang kemudian mereka sampaikan di dalam keputusan secara nasional, rancangan rencana untuk umat Islam di Nusantara ini. Itu kita dapat bocoran dokumen rahasianya, dan nanti juga akan saya kirimkan ke Dinda Alif untuk dipelajari, karena ini sangat-sangat membahayakan umat Islam. Siap, Burunda. Ya, saya kira begitu teman-teman sekalian. Untuk sementara kita prosesi syahadat kalau memang sudah memungkinkan. Demikian. Oke, terima kasih Burunda. Informasi yang sangat penting untuk kita semua diperhatikan, terutama untuk sahabat muslim semua ya. Sadar, kita harus bangun, sadar akan bahaya pendangkalan akidah ini. Lama-lama kita, naudzubillahi min dzalik, kita tidak tahu saudara kita, generasi kita ke depannya. Oke, ya silakan Tante, silakan Tante.
Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Alhamdulillah, saudara-saudara kita masih bisa berkumpul di sini dengan proses syahadat saudara kita Hamzah dengan keluarganya, didampingi gurunda kita Bang Zuma. Ya, alhamdulillah buat Hamzah silakan persiapan kalau ada perempuan dipakaikan hijabnya dan laki-laki kalau ada penutup kepala dipakaikan penutup kepalanya. Apabila celananya pendek dicarikan celana panjangnya, kalau ada kain sarung dipakaikan sarungnya. Nah, buat yang mau tadi Hamzah saudaranya kita usahakan dulu kepada mertuanya yang tadi sedang sakit. Hamzah buka mic-nya, mute-nya. Mertua saya itu kayaknya ketidur. Yang sekarang yang ada siapa? Yang mau syahadat sekarang? Buka aja mic-nya Hamzah. Cek. Please charge. Ya, ada. Dah, siapa yang mau syahadat duluan? Siapa? Coba panggil aja. Bisa bangun mama? Bisa duduk. Tunggu saya soalnya ini ada 4 orang soalnya. Masya Allah. Gak apa-apa. Ya nggak apa-apa, nggak usah diburu-buru ya, santai aja, nggak usah terburu-buru. Gini aja kalau gitu. Biar tutup kamera dulu, biar pada siap. Kalau sudah siap baru dibuka lagi kameranya, biar fokus. Nah, jadi kalau udah siap buka lagi kameranya. Allahu Akbar, Masya Allah. Udah kumpul, siap. Insya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, coba sama ibunda kita dulu ya, ibunda kita yang kita cintai dulu ya Hamzah ya. Soalnya kan sakit ini, bisa saya perdekat saja ya? Iya, nggak apa-apa, dekatkan aja ke beliau. Allah angkat penyakit beliau ya Allah. Ya, assalamualaikum, selamat malam dengan ibu siapa namanya mertua Hamzah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa bu? Kalau boleh saya tahu nama ibu? Ibu Lani. Ibu Lani, insya Allah akan bersyahadat dengan Bang Zuma di sini ibu ya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dengan kerelaan hati, ikhlas ibu ya. Ikhlas. Ya, tidak ada paksaan dari pihak lain ya bu ya. Insya Allah Gurunda silakan Gurunda. Iya, baik. Ini yang mau syahadat berapa orang? 4 orang Gurunda. 4 orang. Sekalian ikuti saya, sekaligus kita syahadatkan semuanya ya. Boleh ya? Tunggu, kalau gitu saya mana Mikal, panggil dulu Mikal. Tunggu saya kumpulkan dulu. Izin host, kalau bisa stikernya host dibuang dulu stikernya biar nampak. Iya. Yang dimintai Ustadz Alif tadi udah Bang Steven? Baru data-data beliau. Baru keponakan yang laki-laki sama yang ini nanti menyusul. Iya, insya Allah boleh. Nanti menyusul. Iya. Iya, itu. Izin masuk dikit ya, Hamzah, ibu kan sakit, mertua itu sakit. Gak apa-apa, Hamzah aja yang mendekat Hamzah. Ibu kan sakit, biar ibu di atas kasur nggak apa-apa. Tapi kameranya yang mendekat dan semua yang mau syahadat dikumpulkan aja di situ. Gak apa-apa, jangan sampai orang tua lagi sakit. Keras sekali suaranya, Ukhti Vera. Suaranya bikin sakit kuping, maaf Ukhti. Iya, Guru. Iya. Dikecilin dulu baru ngomong. Sakit kuping. Tidak ada yang dua, belum masih pakai celana panjang. Soalnya tunggu ini si Ade lagi keluar ambil ini. Ambil celana panjang. Wah? Ambil celana panjang. Oh, celana panjang. Waalaikumsalam warahmatullahi yang baru bergabung. Ini mohon maaf dari suku mana kalau boleh tahu?
Siapa ini Bang Suma? Saya yang mau syahadat. ini Chinese ini. Oh, Chinese. Iya. Chinese. Kalau saya sendiri orang Bugis, cuman di Morowali kalau saya. Bugis apa Ki? Bugis Bone. Bugis Bone. Iya. Gimana? Ayo, sudah sini kamu. Ini ada berapa orang ini? Mama ini juga dengan yang ini, dengan yang di belakang sana, dengan ini kakak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Tadi terkait dengan konsep ketuhanan ini sudah didengarkan kan apa yang saya sampaikan? Ya, nanti kurang lebihnya nanti saya coba perjelas lagi sama mereka. Oke. Ya. Oke, Dinda Alif gimana? Gimana Siap Gurunda. Langsung. Kalau sudah siap, Langsung mereka semua ya. sudah pastikan mereka siap monitor dan menyimak, dengarkan. Suara saya didengarkan nggak sama sahabat yang ada di sana? Dengar ini, dengar. Dengar ya? Iya. Oke, baik kita mulai teman-teman sekalian. Kita prosesi syahadat. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini dicontoh oleh saudara-saudara kita di luar sana yang juga yakin Islam itu benar, cuman mereka takut. Ya, entah ada beberapa hal yang menyebabkan mereka kurang berani untuk melakukan prosesi syahadat, padahal hati mereka sudah tahu Islam itu benar, Islam itu adalah agama satu-satunya yang benar. Boleh tangannya semuanya tauhid, simbol satu Tuhan, tauhid satu Tuhan semua kita. Masya Allah. Ya. Oke, baik. Ikuti saya. Bismillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Sahabat-sahabat sekalian, Masya Allah. Di tengah-tengah gencarnya gerakan-gerakan pemurtadan dan pendangkalan akidah, malam ini kita menyaksikan satu keluarga berikrar bersyahadat memeluk agama Islam, meninggalkan keyakinan yang lama menuju kepada keyakinan Islam sebagai jalan satu-satunya menuju kepada keselamatan. Subhanallah, ini adalah tanda kemenangan bagi kita selaku umat Islam, umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selanjutnya saya serahkan kepada guru kita Dinda Ustaz Nalib. Silakan dinaikkan, saya dikecilkan. Silakan. Baik, nggak apa-apa Gurunda, aman. Baik, untuk semua dan terutama terkhusus untuk saudaraku dan satu keluarga itu yang baru saja bersyahadat, kami tidak meminta apapun dari kalian, cukup bantu aminkan apa yang kami panjatkan kepada Allah, ya. Dan insya Allah kita juga akan mendoakan seluruh saudara-saudari kita yang ada, yang menyimak di sini maupun yang ada di YouTube dan di semua channel yang melive-kan ini. Ya, untuk semuanya kita fokus aminkan. Kita mohon kepada Allah, fokus. Kita berdoa dulu. Mohon izin sejenak.
Kak Hamzah. Kita berdoa dulu, bermunajat kepada Allah. Kita fokuskan semuanya, Allah berikan juga kesehatan ya untuk keluarga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, kami memohon kepada Engkau ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni setiap salah khilaf kami ya Allah. Dosa diri ini ya Allah, dosa diri kami ya Allah, dosa saudara-saudari kami ya Allah, dan dosa seluruh umat Islam dimanapun mereka berada ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Ya Allah, terima kasih atas semua karunia yang Kau berikan kepada kami ya Allah, nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Allah, hidayah yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Terutama pada malam hari ini ya Allah, satu keluarga mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Mereka kembali ke jalan yang benar ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah kami turut berbahagia ya Allah, karena sesuai dengan janji Engkau ya Allah, ketika satu keluarga menjadi seorang mukmin, maka mereka nanti akan berkumpul bersama-sama di jannah-Mu ya Allah. Mereka berkumpul dengan orang-orang yang mereka cintai ya Allah. Satu keluarga berada di surga-Mu ya Allah, di dalam kehidupan yang abadi ya Allah. Ya Allah, dan sekiranya di antara kami ya Allah, baik itu mungkin saudara kami, di antara mereka baik ibunya, ayahnya atau adik kakaknya yang masih dikeraskan hatinya ya Allah, yang masih sampai detik ini belum mau mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah. Lembutkan hati mereka, lembutkan hati mereka, mudahkan mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah, karena kami ingin mereka ya Allah berkumpul juga bersama dengan keluarganya nanti di jannah-Mu ya Allah. Ya Allah, berikan juga kesehatan dan kekuatan kepada kami semua ya Allah. Kesehatan ya Allah, terutama saudara kami ya Allah yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah, yang sedang terbaring ya Allah, sehatkan ya Allah. Jadikan sakitnya sebagai penggugur dosa ya Allah, dan diangkatnya derajat di hadapan-Mu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau cabut hidayah yang sudah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Hidayah yang sudah kami terima ya Allah, jangan sampai lepas pada diri kami ya Allah, atau dari diri kami ya Allah. Kuatkanlah iman kami, Islam kami ya Allah, sampai lepas nyawa dalam diri kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau memberikan segala kebaikan, sesungguhnya Engkau pemberi segala kebaikan. Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ya Allah, pasangan kami, istri kami, atau suami dari para istri ya Allah, atau para istri dari suaminya ya Allah, juga keturunan ya Allah yang soleh dan soleha ya Allah. Anugerahkan mereka keturunan yang soleh dan soleha ya Allah. Berikan kemudahan setiap urusannya ya Allah, jadikan penyejuk mata bagi keluarga ya Allah. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin wangsurna alal qaumil hasidin wangsurna alal qaumil munafikin. Ya Allah, berikanlah kekuatan pendirian kami ya Allah, pendirian para mujahid ya Allah, pendirian para penegak agama-Mu ya Allah, pendirian para guru-guru kami ya Allah, dalam menghadapi kaum-kaum kufar ya Allah, yang selalu menyerang agama-Mu ya Allah, dalam menghadapi kaum-kaum hasad ya Allah, dan menghadapi kaum-kaum munafik ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kebaikan di dunia ini juga di akhirat nanti ya Allah, yaitu masuk ke dalam jannah-Mu bersama kami, bersama keluarga dan seluruh orang-orang yang beriman ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadihiniyah wa kullu niyatin sholihah bi barakati suratil Fatihah.
A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sebelum nanti dilanjut oleh saudara-saudara kami yang lain, Akhi Hamzah, alhamdulillah banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Akhirnya keluarga Anda atau keluarga antum, satu keluarga sudah kembali ke fitrahnya, yaitu menjadi seorang mukmin, orang yang beriman, kembali kepada janjinya ketika dia waktu di alam ruh, bahwa Allah lah sebagai Tuhannya. Kedepannya nanti selalu bimbing dalam hal akidah, dalam hal ibadah, ya. Bagaimana praktek ibadah, ajarkan dia sholat dan lain sebagainya. Hal-hal yang diperintahkan di dalam Islam harus dijalankan, hal-hal yang dilarang harus dijauhi, ya. Dan pesan untuk pertama, biasanya lakukan mandi besar karena melepaskan kenajisan sebelumnya. Karena kami yakin, kita ketahui ketika non-muslim tidak ada yang namanya mandi besar atau menghilangkan hadas besar, itu nggak ada. Maka di situ lakukan mandi besar, menghilangkan hadas besar karena Allah. Jadi menjadi pribadi yang baru, lakukan syariat, ya apa yang menjadi perintah dan jauhi setiap larangannya. Insya Allah mungkin nanti ke depannya antum sambil ajarkan. Oke, saya sudahi dulu. Silakan kembali ke yang lain. Oh, di sini juga ada Pak Desugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mungkin ada hal yang ini, Dinda mohon maaf, dari sahabat kita ini, Bang Heri atau siapa namanya, ada hal yang ingin disampaikan terkait dengan sahabat saudara-saudara kita yang baru mu'alaf ini. Silakan, mertuanya atau iparnya atau menantunya, ada hal yang ingin disampaikan. Atau ada ini dari saudara yang tadinya syahadat mau menyampaikan sesuatu kepada Bang Zuma atau kepada Ustadz Alif. Begini, cuman saya ini kan nanti mungkin 1 minggu ini akan balik ke Morowali. Cuman ya hanya butuh di mana bisa ada bimbingan begitu di Makassar ini, di mana begitu. Oke, nanti saya kasih nomor kontak tim kita di Lawangan. Nanti dari Bang Stephen sampaikan ke sahabat ini untuk menjalin komunikasi, karena kami juga di Sulawesi lagi mengejar misionaris yang sedang mengedarkan Bible dalam bahasa Bugis dan juga bahasa Makassar. Ada misionaris yang keciduk sekarang dalam penanganan tim kita di Lawangan. Dia mau bagi-bagikan Bible dalam bahasa daerah. Masih bagus. Iya, silakan. Gerunda mohon izin, mumpung sinyal saya lagi bagus, mohon izin dipotong. Untuk minggu depan juga insya Allah ada saudara dari Konghucu juga 2 orang. Nanti saya inikan dulu, sesudah benar-benar siap nanti saya undang lagi Gerunda. Demikian, terima kasih. Masya Allah. Oke, baik, Masya Allah. Untuk sertifikatnya ini gimana Gerunda? Identitasnya nanti diteruskan ke mana? Ke Ustaz Alif mungkin? Ya. Atau Akhi Sugi atau ke saya. Identitas berapa orang tadi yang syahadat? Ini 1, 2, 3, 4 itu. 4 orang. Jadi 4 orang ini sahabat kita yang baru muslim ini, identitasnya ditembuskan, nanti diteruskan ke saudara Stephen, nanti diserahkan ke kami untuk dikeluarkan sertifikatnya. Iya. Oke. Ya, betul sekali. Betul Gurunda. Ya, datanya dulu, identitasnya diserahkan. Tadi juga sudah kontakkan dengan hostnya. Ya, nanti ada tim kami yang mengkonfirmasi dan tahapan-tahapan dilalui, nanti sertifikat itu akan diberikan kepada yang bersangkutan. Begini, ini kan tadi ada 4 orang ini, ada 4 orang, tapi salah satu dari mereka ini belum ada KTP, cuman kartu keluarga. Ya, di kartu keluarga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, iya.
Ada lagi? Karena kami habis ini akan ada di Komal Api membahas terkait dengan isu yang hangat yang saya terangkan tadi terkait dengan jaringan penghujat Islam Indonesia yang menghujat Islam yang ada di Indonesia, maksudnya jaringan dari pihak agama sebelah. Itu kita akan bongkar-bongkaran. Kalau perlu si Rudi Yohanes kita minta naik untuk memberikan kemudian ya informasi-informasi tersebut. Itu kita sudah janji dari tadi pagi untuk membahas malam ini di Komal Api. Habis ini kami akan pamit ya teman-teman sekalian. Termasuk membahas tentang rencana keberangkatan tim kita ke Solo kalau jadi ya, kalau memungkinkan kita berangkat. Kalau umat menginginkan kita hadir di sana, insya Allah kita upayakan. Terus kemudian bagaimana bisa menyadarkan masyarakat Islam Solo terkait bahaya ketika benar-benar terjadi adanya pembangunan wisata religius yang tentu sasarannya adalah umat Islam yang ada di Solo. Sekira begitu. Kalau sudah tak ada, kami mohon izin. Silakan teman-teman sekalian. Bang Hamzah, ada lagi mau ditanyakan selagi Bang Zuma dan Ustadz Alif masih di sini, atau Ustadz Sugi juga ada di sini, ada yang mau disampaikan lagi, atau masih ada unik-unik yang mau dipertanyakan? Silakan Bang Hamzah. Tadi itu cuman itu aja tadi sih, cuman sertifikat dengan tempat belajar mereka yang bisa bimbing begitu, atau ini juga ini Bang, ini gimana sih nanganin kalau kayak teman-teman dia datang nanti yang maksa masukin misionaris tadi yang datang maksa disiram air panas saja Bang. Ya, solusinya nanti laporkan sama pemerintah setempat, ada Pak RT, Pak Dusun di sana, ada lurah desa. Kalau mereka masih melakukan juga, sampaikan, kami akan melaporkan ke pihak berwajib kalau Anda masih mengganggu. Karena pada prinsipnya kami sudah bukan Kristen lagi. Mengajak orang pindah agama kepada orang yang sudah punya agama itu melanggar undang-undang dasar. Gak boleh mengajak orang pindah ke agama lain ketika orang itu sudah memiliki agama dan orang itu dalam keadaan sadar dan dewasa, tidak di bawah tekanan. Itu melanggar. Laporkan ke aparat setempat. Itu bisa dilaporkan. Gimana videonya nanti Bang Zuma, saya kirim ya? Boleh dikirim, sampaikan ke Bang Stefan nanti teruskan ke saya. Siap. Sudah siap. Ada lagi? Udah itu aja. Terima kasih banyak Bang Zuma. Masya Allah, baik saudaraku, sahabatku, tetap semangat, tetap berjuang. Kalau ada apa-apa tolong hubungi kami ya. Kalau misalnya ada tindakan kekerasan atau hal yang tidak menyenangkan terhadap saudara-saudara kita yang sudah mualaf, sudah syahadat, sudah masuk Islam. Hamzah, dengar tadi yang dikatakan Bang Zuma ya, kalau ada kekerasan. Ini sekarang di mana? Di Makassar kan ya? Di Makassar, di Jalan Balambang Baru 2. Oh, tolong Sherlocknya kirim ke Stefan. Nanti tim saya suruh pantau di Makassar. Oh iya. Kalau cuma di Makassar baru mau datang seperti itu, tidak cukup dibagi-bagi. Retak ginjal ke. Mari, alekunya ginjalna. Ya Allah. Oke, buat teman-teman, terima kasih banyak Bang Zuma, Ustadz Sugi. Mungkin Bang Zuma mau ke Komal API ya dengan Iya. Terima kasih juga buat teman-teman. Kita mari kumpul ke tempat Bang Zuma, melihat kalau seandainya Rudi Yohanes ini informasi yang penting bagi kita ya, saudara-saudaraku yang semua, bahwa memang kekristenan ini memang melakukan kelicikan yang sangat licik ya. Jadi buat teman-teman yang sering membuka Komal Islam atau Apologet, tetap beritakan tentang apa yang dibikin oleh Rudi Yohanes, ulangkan lagi ya, bahwa inilah Kristen sesungguhnya. Betul sekali. Izin Bang Zuma, memang saya dapat beberapa video, saya minta izin mungkin sebulan ini yang akan saya putar terus setiap live. Pernyataan dari Lina Wijaya, pernyataan dari si Mikana, dan dari si Metraton, udah beberapa 11 video yang saya dapat.
Ya. Bisa dijadikan bukti juga insya Allah. Betul sekali, digoreng terus, digoreng terus. Kita naikkan terus. Ini aja kita hajar terus sampai geser gerejanya jadi masjid. Amin amin ya Rabbal alamin. Allahu Akbar. Terus saudara Heri ini terkait dengan sunatnya teman kita. Sudah sunat atau belum? Yang syahadat. Sudah. Ini kan Alhamdulillahirabbil alamin. Dari mulai SD disunat. Cuman berjalannya waktu sampai mereka dewasa nggak ada yang bimbing, akhirnya ada yang ateis, ada yang nggak percaya, ada yang sudah meleset begitu, ada yang sudah masuk Kristen. Oke. Bahkan di kartu keluarga ini Bang Zuma ini Islam ini. Iya. Oke. Baik teman-teman sekalian, saya rasa sementara begitu ya. Kami menunggu informasi dari saudara Stephen kalau misalnya besok hari ada lagi yang ingin syahadat. Saya mensyahadatkan dalam satu hari sampai berjuta kali pun saya rela, saya ikhlas. Ya, siapapun yang mau disyahadatkan silakan naik. Ayo, siapapun itu 1.000 manusia, 3.000 manusia, 4.000 manusia, 2.000 manusia, 1 juta manusia, saya siap kemudian mensyahadatkan tanpa dibayar sedikit pun saya siap. Kalau bisa sampai 0% ya Bang Zuma ya, 0% di Indonesia nggak ada lagi. Kirimnya sama Bang Aditya ya. Siap. Iya. Sama Aditya ya? Iya. Oh iya. Bang Stephen, hostnya ini. Bang Stephen, betul. Oke teman-teman, saya boleh pamit? Kalau aku gitu. Siap. Iya silakan. Ahli Sugi mau di sini atau kita ikut? Baik ya. Pak semuanya terima kasih. Bentar Pak De. Sehat-sehat selalu Bang Zuma. Sama-sama sahabatku, tetap berjuang. Ukhti Vera tetap berjuang semuanya. Siap Gurunda siap. Ya, Allah jangan kemudian surut sedikit pun. Ya, kita sudah niatkan ini untuk perjuangan ini. Ya, Allah mengatakan, mari kita berjuang menghadapi musuh. Kata Allah, perangilah saudara-saudaranya setan. Nah, itu kewajiban kita sebagai muslim. Demikian dari saya, subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Proses syahadat saudara kita, saudari kita Bang Hamzah udah selesai. Silakan Ustadz Sugi, ada wejangan buat kami yang masih baru. Perkenalkan, ini seperti itu, nggak mungkin dia bilang. Jadi itu adalah rancangan dari Sibilis menurut Edis. Dan pelan tapi pasti, orang-orang yang setuju dengan pemahaman Edis setiap hari bertambah banyak. Sudah ada nama-nama besar yang ikut setuju dengan pemahaman Edis bahwa rancangan penyalipan Yesus adalah rancangan iblis. Contohnya Sofiatul ya. Terus ada Ki Ahmad, ada Elia Miron, ada Edwin Metatron. Jadi satu persatu mereka setuju bahwa memang penyalipan itu adalah rancangan dari Sibilis menurut mereka. Dan tentu saja para pendeta langsung gerak cepat. Para pendeta langsung mengomentari hal tersebut.